Hello, Press Universe. Welcome back to Quiz Podcast 2022. And now we are on episode 3, and I am as your host today. I am Queen Ananta, and I'm not alone here. I am with my partner. Hello, I'm Fakira Fira, and we will be your host today. Okay, so here we are gonna talk about something really important, but also really interesting to talk, especially for us among the students, among the people in general. So we will talk about climate change. So here is a short preview about our episode today. So Earth is a place where we are all born and live, and also a place for us to rest forever. Each year, Earth has been going through a lot of things because of the changing form of climate that creates different changes in our surroundings. These changes are not only coming from the nature itself, but it also came from humans as well. But apparently, the change that we saw from mostly humans didn't always bring a positive impact, but instead, it created damage from one place to another. Here, we want to create a platform to raise awareness about this important topic and share it with the masses. So, today we have an important topic for discuss with our speakers and also will be a knowledge for our listeners. Right, Queen? Yes, Vera. And so, for the sake of the spreading of the important message, here we are gonna using bahasa Indonesia for this episode. So langsung aja kita mulai podcastnya. Tapi sebelum itu kita mau ngenalin kalian sama dua amazing guest star kita, yaitu Kak Sisilia Hana Paboyo dan juga Kameta. Dan mungkin speaker kita bisa nih buat perkenalin diri dulu biar para audiens juga bisa lebih kenal nih sama teman-teman. Oke, mungkin langsung aja dari Kak Hana. Halo Kak Hana. Halo semua, perkenalkan nama saya Sisilia Hana Pabayo, biasa dipanggil Hana atau Nana. Saya dari jurusan Hubungan Internasional Batch 2021. Salam kenal semuanya. Salam Halo, kenal, Hana. salam kenal Kak Hana. Oke, selanjutnya mungkin kita langsung undang aja pembicara kita yang satu lagi, yaitu Kameta. Halo Kameta. Hai, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Meta dari jurusan Hubungan Internasional Angkatan 2021. Salam kenal semuanya. Salam kenal Kameta. Oke, kalau gitu tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke dalam podcast kita. Oke, langsung aja buat Kak Hana dan juga Kak Meta. Belakangan ini sebenarnya climate change ini kan sudah berlangsung sejak lama sekali kan, tapi keadaannya itu semakin tahun semakin parah dan recently kita juga merayakan yang namanya adalah Earth Day, di mana kita memperingati Hari Bumi, di mana yang seharusnya menjadi hari bahagia, di mana kita bisa bersyukur atas segala yang kita punya di bumi, tetapi kita sebagai manusia justru taking things for granted. Contohnya adalah bumi itu sendiri. Nah, kalau gitu aku langsung aja nih mau nanya tanggapan Kak Hana dan juga Kak Meta mengenai hal ini. Yaitu aku mau nanya, how would you describe climate change? Oke, mungkin bisa kita mulai pertanyaannya untuk Kak Hana terlebih dahulu. Oke, pertanyaan yang cukup bagus ya. Jadi dalam definisi general, kita tahu kalau climate change itu adalah suatu perubahan iklim yang terjadi berkepanjangan. Kita juga bisa melihat di sekitar kita, lingkungan kita, ataupun yang sedang kita alami sekarang ini. Banyak sekali perubahan-perubahan cuaca yang terlihat ekstrim. Contoh kecilnya aja nih, yang saya alami nih. Sekarang kebetulan saya kan menetap di Cikarang, Bekasi. Pastinya udah nggak asing dengan kata-kata Bekasi itu planet lain ya. Apalagi Cikarang yang pada dasarnya kawasan industri. Banyak orang bilang Cikarang Bekasi sangat panas, sampai ada yang bilang Cikarang Bekasi ini ada 2 mataharinya gitu. Mendengar hal itu, yang saya dengar langsung nih dari orang-orang yang memang tinggal di Bekasi Cikarang ini. Jadi hal itu membuat saya jadi mempersiapkan banyak hal untuk mengatasi itu, seperti membeli banyak sunscreen contohnya. Tapi waktu saya datang ke sini, sunscreen itu nggak kepake.
lebih tepatnya jarang. Karena apa? Karena ya nggak ada mataharinya, sering hujan aja terus. Misalkan pagi panas, ada mataharinya tuh. Tapi pas udah sore jadi mendung, hujan lagi. Di pikiran saya mungkin yang ya paling beberapa hari bakalan hujan terus, ternyata sampai berbulan-bulan. Nah, dari situ aja udah ada contoh kecilnya yang memang pengalaman pribadi tentang climate change itu sendiri. Bener banget, bener banget. Aku sendiri sebagai orang yang udah pernah ke Cikarang dan juga tinggal di sana selama beberapa bulan juga ngerasain hal yang sama. Cikarang panas banget sih, gak bohong. Kalau kamu sendiri gimana, Fir? Bener sih, aku beberapa kali bolak-balik ke Cikarang buat kuliah offline, itu tuh bener-bener sepanas itu. Karena kebetulan waktu itu lagi nggak terlalu musim hujan, jadi berangkat di siang hari mungkin sekitar jam 12 siang, dan itu tuh bener-bener nyengat banget sih panasnya. Bener. Oke, kalau gitu kita langsung aja ke pertanyaan yang sama juga, tapi kita mau denger nih dari Kameta tanggapannya gimana. Sekali lagi untuk pertanyaannya adalah how would you describe climate change? Oke, Kameta? Oke, thank you ya. Jadi nggak beda jauh nih dari Hana untuk pengertiannya. Sebenarnya hampir mirip sih kayak suhu atau pola cuaca itu yang berubahnya itu nggak bisa diprediksi sama sekali. Dan itu terjadinya itu hanya di bumi. Di mana perubahan ini itu dia berkelanjutan, terus malah menyebabkan kerugian tuh bagi beberapa makhluk hidup. Kalau misalnya tadi Hana bilang tentang skala kecilnya, di sini aku pengen ngejelasin gitu, pengen nge-sharing tentang skala besarnya. Itu bisa kita lihat sih es-es yang di kutub yang udah mulai mencair, terus sekarang itu banyak banget kekeringan di mana-mana. Jadi benar-benar kalau misalnya kita lihat climate change itu sekarang itu benar-benar lagi booming banget gitu, lagi parah-parahnya gitu. Iya, bener banget. Aku setuju juga sama Kameta. Jadi kayak nggak cuma ada yang di sekitar kita, tapi sebenarnya climate change ini juga berpengaruh di seluruh penjuru bumi ya. Oke, kalau gitu kita langsung aja lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kira-kira apa tuh, Fir, pertanyaannya? Oke, pertanyaan kedua itu, in your opinion, what is the main cause of climate change? Jadi menurut kalian tuh, apa sih penyebab utama dari climate change? Mungkin Kak Meta boleh jawab duluan? Oke, jadi kalau misalnya penyebab utamanya itu ya, aku cuma mau bilang aktivitas manusia. Karena mayoritas itu aktivitas manusia benar-benar sangat berpengaruh dalam dampak yang muncul ke climate change itu. Aktivitas manusia itu contohnya seperti pembakaran bahan bakar fosil, penebangan liar, yang benar-benar sangat berpengaruh ke bumi kita. Dimana kalau misalnya kita lihat pembakaran bahan bakar fosil, kalau misalnya itu dalam jangka yang sangat banyak, itu malah bisa menyebabkan efek rumah kaca, terus malah bikin bumi kita itu makin panas gitu. Bener banget sih. Aku juga ngerasain kalau aktivitas manusia itu mempengaruhi perubahan iklim banget. Oke, makasih untuk Kak Meta. Sekarang mungkin Kak Hana boleh jawab? Sebenarnya jawaban saya nggak jauh berbeda dari Meta. Ya, betul, keterlibatan manusia itu benar-benar bisa mempengaruhi climate change yang sedang terjadi. Di sini juga saya mau menyinggung gas rumah kaca itu, ya kenapa? Karena alasan utama perubahan iklim yang ekstrim ini terjadi karena gas rumah kaca yang sudah mulai berkurang dan tidak stabil. Gas rumah kaca yang tidak stabil ini membuat lapisan atmosfer kita semakin tebal, sehingga panas bumi ini terperangkap di dalam. Jadi nggak ada siklus keluarnya. Dan inilah yang disebut dengan pemanasan global. Dan pemanasan global ini sendiri terjadi ya karena adanya seperti pembangkit tenaga listrik, kendaraan bermotor, industri peternakan dan pertanian, penebangan hutan, atau buang sampah sembarangan, seperti itu. Oke. Bener banget. Jadi inti jawaban dari pertanyaan ini tuh sebenarnya karena aktivitas manusia, ya nggak, Queen? Bener. Oke, mungkin kalau gitu. pertanyaan ketiga. Oke, jadi sebenarnya pertanyaan yang ketiga ini hampir mirip sama yang pertanyaan yang kedua, yaitu adalah, in your opinion, how are we affecting the future of our planet? And there is also a saying that humans are the main cause of destruction of the earth. Do you agree with this statement? Oke, mungkin untuk pertanyaan yang ini, mungkin Kak Hana bisa langsung jawab terlebih dahulu.
Oke, terima kasih. Mungkin saya bisa jawab dari pertanyaan keduanya langsung supaya bisa nyambung dengan jawaban untuk pertanyaan pertama. Saya jujur setuju dengan pernyataan ini ya, di mana sekarang banyak orang berlomba-lomba tuh untuk berinovasi, berlomba-lomba untuk jadi yang terbaik, dan juga kita hidup di zaman teknologi yang canggih dan modern. Jadi perubahan ini sendiri tuh nggak dapat dihindarkan. Namun, dikarenakan kita manusia terlalu fokus dengan perubahan zaman dan kemajuan teknologi, kita tuh terlalu mengabaikan hal-hal kecil yang pada dasarnya bisa berdampak besar pada lingkungan, dunia, dan kita sendiri. Sehingga ya harusnya manusia atau kita lebih mempertimbangkan atau mencari solusi yang tepat supaya walaupun kita memakai atau menggunakan teknologi-teknologi canggih tersebut, kita pun dapat masih bisa melindungi lingkungan, karena hal ini akan berdampak besar bagi masa depan dan kelangsungan kehidupan manusia di bumi. Oke, oke, oke. Iya, aku juga setuju banget sama jawabannya Kak Hana. Beneran apa ya, sekaligus ngasih insight baru nih tentang role kita sebagai destruction of the earth ini sebenarnya gak main-main ya dampaknya. Oke, kalau gitu untuk pertanyaan yang sama juga bisa langsung Kak Meta. Oke, mungkin saya jawab dari pertanyaan yang pertama itu dulu ya, yang how we affecting the future of our planet. Sebenarnya itu ini nggak bisa kita langsung prediksikan, karena kalau misalnya efeknya itu kan tergantung dengan tindakan kita itu bagaimana ya. Kalau misalnya tindakan kita itu semakin memperparah planet ini, ya efeknya itu bakalan besar. Kalau misalnya kita mencegah untuk memperparah planet ini, ya kemungkinan kita dapat mengurangi efek tersebut gitu. Terus untuk statement yang humans are the main cause of the destruction of the earth, itu sebenarnya saya setuju sih. Cukup setuju ya, karena 90% itu disebabkan oleh aktivitas manusia yang udah saya jelaskan di atas, dan sisanya itu 10%-nya itu berasal dari aktivitas gunung berapi, terus ada siklus karbon hewan dan bakteri yang menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida gitu. Jadi ya intinya tindakan manusia itu masih yang jadi poin paling atas sih. Iya, iya. Jadi walaupun sebenarnya secara natural dari alam mereka juga berpengaruh untuk climate change, tapi untuk main cause-nya tetap ada di tangan manusia ya. Sungguh ironis, padahal kita sendiri yang tinggal di bumi. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut aja untuk ke pertanyaan yang selanjutnya. Kira-kira apa tuh, Fir? Oke, pertanyaan selanjutnya itu, what do you think about people around the world that still don't care about global warming? Maybe Kak Meta boleh jawab duluan? Sebenarnya ini saya benar-benar cukup kesal ya sama orang-orang yang masih tidak peduli akan global warming ini sendiri. Gak usah jauh-jauh ngelihat teman-teman kita. Kadang keluarga kita sendiri pun bahkan tidak peduli akan global warming ini. Contohnya seperti penggunaan plastik yang secara berlebihan, terus masih banyak lagi yang suka membuang sampah sembarangan, atau bahkan kayak menggunakan kendaraan pribadi. Tapi misalnya ini, misalnya perginya itu misalnya kita ke mall, tapi yang pergi itu cuma satu orang terus naik mobil, itu kayak sia-sia. Mendingan naik ojek online gitu loh, untuk mengurangi polusi juga. Kadang orang-orang sekitar ini masih buta gitu akan global warming dan menganggap kalau global warming itu keadaan yang dimana bisa diperbaiki secara cepat gitu, dan mereka merasa itu bukan tanggung jawab mereka gitu sih. Setuju banget. Di lingkungan sekitarku juga, di sekitar rumahku ini masih banyak banget warga-warga yang bakar sampah yang ya bikin pencemaran udara gitu kan. Oke, mungkin Kak Hana boleh jawab? Kalau dari aku satu kata, egois. Jangan jauh-jauh deh. Semua perubahan itu ya dimulai dari niat, dari diri sendiri ya. Tapi ya karena kita yang egois dan menutup telinga tentang perubahan iklim yang terjadi, kita hanya mementingkan diri kita sendiri. Apakah kita nyaman atau tidak, bermanfaat atau tidak, dan kita tuh terlalu nyaman dengan teknologi yang serba canggih ini hingga lupa bahwa lingkungan adalah teman yang harus kita jaga. Oke, aku setuju banget sama Kak Meta juga sama Kak Hana. Tadi Kak Meta Benar. bilang orang-orang di lingkungan sekitar itu masih pada buta
sama climate change dan juga karena bilang orang-orang juga masih egois. Ya, menurut aku itu ya aku juga setuju kayak orang-orang di sekitar tuh masih nganggep kalau misalkan hal ini tuh hal yang natural buat terjadi dan banyak dari kita tuh nggak sadar kalau kita juga berkontribusi banyak dalam perubahan ini. Kalau dari kamu sendiri gimana, Fir? Setuju, Queen. Menurut aku juga emang balik lagi nggak sih ke awal dari aktivitas manusia itu sendiri yang bikin perubahan iklim ini. Kayak yang Kameta bilang tadi, ada yang pakai mobil padahal cuma satu orang, itu tuh benar-benar berpengaruh gitu. Padahal masih banyak transportasi umum yang bisa kita gunain gitu loh. Benar. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut aja ke pertanyaan yang selanjutnya. Nah, mungkin pertanyaan yang sebelum-sebelumnya udah ngejawab secara general gimana sih climate change itu pengaruhnya terhadap kita dan gimana juga kita mempengaruhi pergerakan dari climate change itu sendiri. Nah, untuk pertanyaan yang selanjutnya bakal lebih spesifik, yaitu kita mau nanya nih, what do you think about the usage rate of fossil oil affecting climate change and can we actually live without fossil oil? Oke, mungkin untuk pertanyaan yang ini Kak Hana bisa kasih pendapatnya terlebih dahulu. Oke, cukup interesting ya pertanyaannya. Jadi, menurut saya, ya karena pada dasarnya minyak fosil adalah sumber daya utama untuk pemakaian energi listrik atau minyak yang sedang kita gunakan. Jadi minyak fosil ini diolah menjadi minyak-minyak untuk bahan bakar kendaraan atau pula digunakan untuk perusahaan-perusahaan industri yang di mana minyak fosil ini sendiri mempunyai kandungan yang buruk terhadap lingkungan. Contohnya, polusi. Selain itu, minyak fosil ini tuh bisa didapatkan dari fosil-fosil yang sudah ada ribuan tahun lamanya di dalam bumi. Sehingga untuk mendapatkannya perlu ada suatu usaha, yaitu dengan membuka pertambangan yang dimana pertambangan pula menghasilkan gas-gas atau kandungan yang buruk untuk bumi. Selain itu, pertambangan tuh juga dapat merusak ekosistem bumi. Jadi, apakah kita bisa hidup tanpa minyak fosil? Menurut saya sendiri, dengan adanya teknologi canggih dan juga inovasi-inovasi, dan juga kualitas manusia yang terbilang cukup cerdas, seharusnya mereka dapat mempertimbangkan lebih dulu lingkungan, kemudian membuat inovasi baru untuk menggantikan minyak fosil ini sendiri. Contohnya dapat diambil dari sumber daya alam yang dapat diperbarui seperti air, udara, dan panas matahari. Benar. Sebenarnya penggunaan fossil oil ini sendiri juga sudah berlangsung lama dan sudah saatnya menurut aku kita beralih ke sesuatu yang lebih sustainable dan lebih green friendly nggak sih? Betul. Oke, kalau gitu pertanyaannya juga masih sama untuk Kameta, mungkin bisa dijawab. Sebenarnya kalau misalnya kita hidup tanpa bahan bakar fosil ini, saya kurang yakin sih ya, karena kalau kita lihat ya, fosil itu menyumbang 80% untuk energi dunia. Jadi itu dimanfaatkan untuk kita. Terus kalau misalnya kita lihat nih dari pengertian fosil itu sendiri, itu kan dekomposisi organisme yang berbasis karbon, yang udah mati berjuta-juta tahun yang lalu, terus dia diekstrasi kemudian dibakar untuk dijadikan energi dan sifatnya itu tidak terbarukan, berarti itu tandanya limited gitu kan. Jadi kalau misalnya kita hidup terus gak menggunakan fosil ini, saya masih kurang yakin. Cuman kalau misalnya biar fosil tersebut nggak habis, itu mungkin bisa dikurangi penggunaannya, pembakarannya gitu. Caranya itu dengan bekerja sama dengan beberapa perusahaan fosil dan mengurangi proses untuk pembakarannya gitu loh. Jadi kalau misalnya dibilang kita hidup tanpa fosil, tanpa menggunakan bahan bakar fosil, itu saya kurang yakin gitu. Benar. Karena seperti yang kayak Kameta udah bilang tadi, 80% energi di bumi ini berdasarkan dari fosil, sepertinya emang mungkin susah untuk mengganti bahan bakar yang biasa kita gunakan. Tetapi possibility untuk kita melakukan suatu perubahan dari energi ini sendiri, mungkin ada baiknya para perusahaan atau para ahli juga ikut berkontribusi ya dalam penanganan climate change ini. Well, at least aku berharap seperti itu sih.
kayak gitu. Ya, benar sekali sih. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut aja ke pertanyaan yang selanjutnya. Mungkin Vira bisa kasih tahu nih pertanyaannya apa. Oke, pertanyaan kali ini tuh relate banget sama yang lagi rame akhir-akhir ini. Pertanyaannya itu, NASA says we only have 3 until 5 years to save our planet from global warming. What is your opinion regarding this statement? Kameta, boleh jawab duluan? Wah, ini benar-benar viral banget ya di sosial media. Sejujurnya saya juga kurang tahu gitu berapa tahun untuk menyelamatkan bumi, karena bukan ahlinya di situ ya kan. Cuman kalau misalnya seorang ilmuwan NASA udah mengeluarkan statement tersebut, berarti itu tandanya bumi kita benar-benar nggak baik-baik aja gitu kan. Jadi tandanya global warming itu udah benar-benar berefek banget, udah mulai muncul efeknya. Terus saya pribadi juga menerima statement tersebut dengan baik ya, karena kalau misalnya kita lihat pada masa sekarang itu perubahan globalnya itu benar-benar udah terlihat gitu, kayak yang dibilang Hana awal-awal itu yang cuaca Cikarang itu udah nggak bisa diprediksi lagi. Terus kita juga lihat kan di kutub itu esnya udah pada mencair, terus banyak kekeringan juga di mana-mana gitu. Bener, sebenarnya tuh climate change ini tuh udah di-warning dari dulu-dulu kan. Cuma kita tuh kayak masih yang bodoh amat sama climate change ini. Sampai akhirnya kemarin itu mereka akhirnya mulai menyuarakan kalau kita tuh cuma punya waktu 3-5 tahun buat nyelamatin bumi kita dari global warming. Oke, mungkin Kak Hana boleh jawab? Saya setuju banget sama Meta dan saya setuju dengan statement ini. Karena menurut saya dengan ada atau tidaknya pernyataan tersebut, harusnya kita juga memiliki kesadaran diri dan paham bagaimana keadaan di sekitar kita. Karena cepat atau lambat itu pasti akan terjadi. Nggak perlu nunggu statement-statement, tapi ya diri kita sendiri juga harus mau gitu untuk mulai perubahan. Nah, yang ini benar banget sih. Kitanya sendiri tuh harus sadar sih sama climate change ini. Kita harus mulai berubah. Mulai berubah itu dari diri sendiri aja dulu, nggak, terus nanti pelan-pelan kita ajak orang-orang sekitar kita buat berubah biar bumi kita nih lebih aman lagi, lebih baik lagi. Oke, makasih Kak Ana dan Kak Meta. Mungkin pertanyaan selanjutnya ditanyakan oleh Queen. Oke, jadi untuk pertanyaan selanjutnya itu adalah masih berhubungan sama saintis dari NASA, yaitu what do you think about the scientists from NASA that got arrested because they did a campaign about global warming? Menarik nih pertanyaannya kalau buat aku. Nah, mungkin dari kamera duluan bisa langsung kasih pendapat mengenai pertanyaan yang ini. Oke, makasih. Ini sebenarnya benar-benar viral banget ya. Jadi kalau menurut saya kurang masuk akal gitu ya, kenapa mereka bisa dipenjara? Karena mereka kan nggak menyakiti masyarakat. Mereka malah mau membilang ke masyarakat gitu, mau kasih masyarakat bukan pembelajaran deh, mau ngasih masyarakat informasi gitu kan, kalau bumi itu sedang nggak baik-baik aja gitu. Dan kalau nggak salah ada ilmuwan NASA yang ditangkap itu namanya Peter Kalmus ya. Peter Kalmus itu kalau kita tahu beliau itu lulusan Harvard dan juga Columbia University dan juga bekerja sebagai ilmuwan iklim di NASA gitu. Seorang lulusan Harvard dan seorang ilmuwan NASA demo gitu di depan gedung ini kan kalau nggak salah Bank JP Morgan gitu, demo. Buat apa gitu loh, mereka yang biasanya cuma dalam ruangan tiba-tiba mereka keluar dan demo. Berarti itu tandanya bumi itu benar-benar nggak baik-baik aja dan mereka mau kita sadar gitu. Iya, jujur aku setuju banget. Jujur malah lebih ke sayang nggak sih, kayak sangat disayangkan orang yang benar-benar udah expert, udah ahli di bidangnya malah udah mau ngelakuin sesuatu nih, mau melakukan perubahan tentang climate change, tentang bumi kita, malah justru ditangkep gitu. Menurut aku seharusnya pihak yang berwajib itu malah justru mendukung adanya spreading awareness about climate change. Mungkin dari beberapa pihak menganggap ini tuh sebagai propaganda atau gimana, aku juga kurang ngerti, tapi sungguh disayangkan aja sih, just orang yang expert dalam bidang ini, dan benar kayak kata Kameta tadi, orang yang biasanya di dalam ruangan aja udah sampai mau turun tangan,
keluar di jalan buat ngelakuin orasi tentang climate change ini malah hasilnya nggak didukung. Oke, kalau gitu untuk pertanyaan yang sama untuk Kak Hana, mungkin bisa kasih pendapatnya tentang hal ini? Wah, menarik ya antara Meta dan Waskita Queen. Itu benar-benar saya setuju banget ya. Yang pernyataan soal NASA itu dipenjarakan karena hanya melakukan kampanye itu adalah salah karena ilmuwan itu bahkan tidak melakukan kesalahan apapun ya. Dia hanya mencoba melindungi, memperingatkan manusia untuk mulai peduli pada bumi dan harusnya jika orang-orang yang memenjarakan itu paham dengan yang terjadi, dia akan mendengarkan, bukan malah menjadi seseorang yang egois. Oke, oke. Jadi emang sungguh disayangkan ya atas peristiwa yang telah terjadi ini. Oke, for the next question, I think ini bakal disampaikan sama Vira langsung. Oke, langsung aja Vira. Oke, pertanyaan selanjutnya itu, do you think that if humans don't exist in this world, Earth will become a better place? Maybe Kak Hana boleh jawab duluan. Oke, cukup interesting ya pertanyaannya. Jadi, apakah bumi ini akan menjadi better place kalau humans don't exist ya? Jadi menurut saya enggak. Karena kenapa? Karena bumi memang diciptakan untuk manusia tinggal. Jadi mau bagaimanapun bumi adalah rumah kita, milik kita, sehingga haruslah kita menyayanginya. Seperti itu. Benar banget. Sebenarnya emang bumi itu buat kita dan bumi itu butuh kita. Gimana pun balik lagi ke kesadaran kita gimana kita harus ngejaga bumi kita ini. Oke, Kak Meta boleh jawab? Oke, sebenarnya ini pertanyaan yang cukup menjebak ya. Do you think that if humans don't exist in this world, Earth will become a better place? Sejujurnya, ya manusia itu cuma ada di bumi gitu kan. Cuman kalau misalnya statementnya, do you think that if human don't exist in this world, Earth will become a better place? Saya bakal menjawab di statement ini aja gitu. Menurut saya sih iya gitu. Kalau misalnya di bumi ini tidak ada manusia, saya rasa iya. Kenapa? Karena kan yang merusak itu manusia gitu. Sejak manusia ada, banyak spesies yang di bumi itu benar-benar merasa dirugikan. Karena kalau kita lihat sifat manusia itu kan cukup egosentris, di mana merasa bahwa bumi itu dimanfaatkan ya untuk dieksploitasi gitu. Namun pada kenyataannya, kalau bumi udah merasa dirinya tidak baik-baik aja, dia bakal mencari cara untuk membebaskan dirinya gitu dari makhluk-makhluk yang udah bikin dia kesal. Ya manusia dong yang bikin dia kesal gitu kan. Cuman kalau kita lihat bumi itu sebenarnya bisa bertahan tanpa manusia. Tapi kita yang nggak bisa bertahan tanpa ada alam yang dihasilkan oleh manusia. Itu sih menurut pendapat saya. Kalau dengan statement yang di atas tadi. Wah, berarti kita punya pendapat yang berbeda dari Kak Meta. Dan menurutku sebenarnya balik lagi ke manusianya itu nggak sih? Emang ada manusia egois yang ngerugiin banget ke bumi ini gitu. Tapi masih ada manusia-manusia yang baik yang masih sadar untuk menjaga bumi ini. Iya, kalau dari aku sendiri, kalau misalkan aku boleh kasih pendapat, aku bisa setuju sama Kak Meta, sama aku juga bisa setuju sama Kak Hana. Kalau dari Kak Meta sendiri, aku setuju. Mungkin perubahan yang dibawa manusia itu sebenarnya didasari sama greed nggak sih? Kalau menurut aku ya, itu dari greed kayak kita tuh nggak pernah puas sama sesuatu. Jadi kayak kita mau sesuatu yang baru, yang sampai kayak kadang kita tuh nggak mikirin kalau itu tuh sebenarnya berdampak sama yang udah ada. Itu sih kalau dari aku. Dan kenapa aku bisa setuju juga sama Kak Hana, ya karena bener bumi bumi ini rumah kita dan emang sudah seharusnya kita yang ngerawat gitu. Jadi ya mungkin pandangan yang berbeda dari dua opini ini menurut aku menarik banget sih. Oke, kalau gitu udah gak kerasa kita udah berada di pertanyaan terakhir aja nih. Kalau gitu langsung aja aku mau nanya, what can we and what we should do to protect our earth from climate change? Oke, mungkin untuk pertanyaan yang terakhir bisa dijawab oleh Kameta dulu. Oke, sejujurnya saya suka banget ya sama pertanyaan terakhir ini.
Oke, jadi saya bakalan ngasih tips and trick itu nggak usah jauh-jauh, nggak usah dalam skala besar gitu. Kayak tadi saya udah mention di atas sebelumnya. Itu yang pertama mengurangi penggunaan transportasi pribadi seperti yang udah saya bilang di atas itu kan. Kalau misalnya kita pergi sendiri, gak usah deh kita pakai mobil pribadi kita gitu. Usahakan kayak naik ojek online atau naik apa gitu. Jadi kita bisa mengurangi polusi juga gitu. Yang kedua, mengurangi penggunaan plastik maupun styrofoam. Ya kalau mau kemana-mana, bawa aja botol minum kita sendiri. Atau kalau misalnya kita mau pergi gitu makan di luar, bawa aja tempat bekal kita, bawah alat-alat makan kita gitu kan. Selain mengurangi sampah ya lebih bersih aja gitu. Kemudian yang ketiga itu mengurangi tindakan mencharge barang elektronik seperti HP atau laptop secara semalaman gitu. Karena kan sekarang kalau saya lihat ya di lingkungan sekitar saya itu masih banyak gitu ngecas HP, ngecas laptop secara semalaman gitu. Padahal kalau HP dan laptop itu 3 jam aja udah penuh gitu kan. Tapi dicas malaman. Kenapa nggak paginya aja gitu dicas? Kemudian yang keempat itu mengurangi penggunaan listrik secara berlebihan. Kalau misalnya di pagi hari kan terang banget itu, udah deh nggak usah buka lampu, biarin aja dengan sinar matahari gitu, hemat listrik juga kan. Itu sih kalau tips and tricks secara yang bisa kita lakuin deh secara kehidupan kita sehari-hari gitu. Oke, ya aku setuju banget terutama yang ngecas semalaman itu juga sih. Dan lagian kalau misalkan kalian teman-teman nih kalau pada ngecas semalaman kayak dibiarin semalaman tuh ngecas listrik nyolok terus ngalir terus itu tuh juga bakal mempengaruhi umur baterai electronic device kalian. Jadi itu udah ngerugiin biaya listrik, ngerugiin lingkungan, itu juga bakal ngerugiin daya umur device kalian sendiri. Ntar device-nya rusak, ganti lagi, bakal ngeluarin eh, emisi lagi, bakal ngeluarin ya semacam hal-hal yang tidak berguna gitu untuk lingkungan. Oke, kalau gitu langsung aja untuk pertanyaan yang terakhir masih sama buat yang Kahana. Oke, kalau Meta ngasih tips and trick, sebelum menjalankan tips and trick itu kita harus mulai dari memiliki kesadaran pada diri sendiri dulu. Karena jangan melihat apakah orang lain sudah melakukan atau belum, tapi mulailah membuat perubahan terlebih dahulu, maka yang lain pun akan mengikuti. Contoh kecilnya ya seperti yang tadi beberapa Meta beritahu, dan juga buang sampah pada tempatnya, terus memakai kendaraan secukupnya. Jadi ya, emang harus dari diri sendiri dulu nih, niatnya harus ada dulu untuk membuat suatu perubahan nih, gitu. Oke, setuju banget sama Kak Meta dan Kahana. Dan udah nggak terasa, sekarang kita udah selesai pertanyaan kita untuk topik episode kali ini. Kita mau ucapin terima kasih untuk Kahana dan Kak Meta yang udah mau hadir di sini. Untuk aku sendiri, aku bener-bener senang sama episode kali ini karena episode kali ini tuh bener-bener penting untuk nggak cuma kita, tapi ini juga bakal berguna untuk orang banyak, terutama untuk orang-orang yang bakal dengerin ini nanti. Semoga podcast ini juga bisa bermanfaat untuk lingkungan, terutama karena tujuan dari episode ini juga ya untuk lingkungan. Kalau dari Vira sendiri gimana nih untuk episode kali ini? Setuju, Queen. Dari aku tuh benar-benar episode kali ini tuh benar-benar insightful banget dan nambah wawasan aku tentang climate change ini. Dan jawaban-jawaban dari Kameta dan Kahana itu benar-benar ngebuka pikiran aku untuk lebih ngejaga bumi kita ini. Dan untuk para listeners Pusu Podcast, jangan lupa kalian harus sadar kalau kita harus ngejaga bumi kita sendiri. Betul tuh, Fir. Oke, kalau gitu sekian Pusu Podcast episode 3. Saya Queen Ananta Dilio dan partner saya Aku Vira, dan sampai jumpa. Dan jangan lupa dengerin episode selanjutnya. Oke, kami berdua pamit undur diri dulu. Dadah! Dadah!